Hari ini 24 Juni 2024 saya balik lagi untuk membahas gold. Ya sudah semingguan full ini saya belum ada map king karena liburan. Dan conditional sekarang teman-teman bisa perhatikan ya, bahwa gold sendiri ini kan lagi downtrend, higher high, di sini kan high, higher low, higher high. Di sini higher low, ternyata nextnya dia membentuk yang namanya lower high, lalu lower low. Ya, di sini kita anggap sebagai lower low, tapi sebenarnya kan dia equal ya. Jadi low di sebelah kiri sini sama low di sini equal, tapi ini mengalami penurunan karena drop. Jadi di sini harusnya low aja, lower high, lower low, membentuk lower high dan target nextnya adalah membentuk lower low seharusnya. Jadi kalau kita ngomongin basically dalam trend adalah nextnya dia akan membentuk lower low. Teman-teman lihat ini full candlestick merah panjang ya, drop signifikan. Ini candlestick kuat naik, ini candlestick merah kuat drop. Dan conditional sekarang dia ini masih bergerak dalam inner liquidity ya. Dia nggak ada nge-sweep sama sekali outside liquidity-nya. So, teman-teman tahu maka daily bias kita itu ada di selling ya, masih ada di selling position. Kecuali nanti dia memang bisa nge-close gap di sini. Jadi lambat lagi, teman-teman bisa ngelihat dia mungkin bergeraknya lambat. Kan ini kan dua candlestick awal. Seperti ini misalnya dua candlestick awal, next candlesticknya baru impulse. Di sini nggak ada, ini satu candlestick langsung next candlesticknya impulse. This one dua candlestick awal dan next candlesticknya kita lagi nunggu momentumnya. Di daily ini masih dalam bias bearish ya, masih dalam bias bearish. Kalau teman-teman perhatikan berdasarkan pembentukannya sebenarnya hanya base aja. Kalau secara jauh ya ini masih melanjutkan bullish ya, karena dia nggak ada breakout sama sekali naik lainnya ya. So saya balik ke Oanda. A1 aja gitu langsung. Ini saya akan bahas. Teman-teman bisa perhatikan di sini RSI-nya cross up ya, sudah masih di bawah 50 di 37 tapi ada dorongan ke atas. MACD-nya juga sudah berupaya untuk mau golden cross. Jadi apa? Ini pertanda pembentukan base yang baik ya. Ini adalah pertanda pembentukan base yang baik. Saya ubah jadi garis. Nah, teman-teman bisa lihat this one. This is a good base ya yang terbentuk sekarang ini. Dengan ups-nya itu di mana? Ups-nya itu nanti kita gambarkannya dari Fibonacci retracement. Saya tarik sampai bawah sini. Ya, saya ambil sampai, jadi saya week to week ya, week to week. Teman-teman lihat 618-nya itu adalah di area ini. Ini saya sudah pantau juga this one. Ini area sel selanjutannya kemarin. Ya, jadi lumayan jauh ke atas sana. Ini sekarang di 2325, sedangkan area 618 itu di 2350. Ya, kalaupun nanti dia ngehit lagi ke area 2350 ini menjadi area supply yang lumayan signifikan dan bisa ngedorong sellernya masuk lagi. Ini 2349 sampai 2351. Saya tulis dulu aja. 2351. Ya. Ini below-nya. Sekarang kalau kita ngambil yang dari week-weeknya ini kan closingannya. Saya ngambil paling bawahnya di sini aja. Beberapa zone yang beberapa bawahnya ini ada di 2317. Ya, 2317, sedangkan yang di dalam sini itu ada dari 2319 sampai ke 2322. Sorry, 2322, 2319 ya. Jadi 2319, 2322. Artinya apa? Ini base-nya. Ya, 2319, 2322 ini adalah base-nya, base yang kebentuk dengan 2317 sebagai LQ grab terjauhnya dia sendiri. Ya. If we go to H4, ya kalau misalnya kita ngambil H4, teman-teman bisa ngelihat ini dia makan outside liquidity dan H4 dari yang kemarin malam, waktu dini hari ya, Sabtu pagi itu dia makan. Dan conditionalnya di sini teman-teman bisa ngeliat juga, ini dropnya lumayan signifikan, ya. Ini dropnya lumayan signifikan, 618 juga masih tetap sama karena kita tarik dari momentum yang sama juga. Dan ini gap ya, ini full gap aja yang kebentuk di H4-nya, di sini sampai di sini ini gap. Artinya apa? Ya artinya ada nggak momentum dia akan nge-close terus menerus sampai gapnya ke depan. Masih ada. Ya, tinggal kita ngelihat momentumnya. Kalau misalnya kita ngomongin H4, ya teman-teman lihat di H4 ini strong sell ya. Ini drop strong sell, ini drop strong sell. Jadi dia berusaha naik tuh hanya untuk ngambil momen retracement aja. Jadi naik retracement untuk lanjutin dropnya lagi. Untuk di H1 ya ini sama juga. Jadi mungkin momen retracementnya akan dalam beberapa jam ke depan ya. Mungkin jam 2, jam 3 kita ngeliat dia naik dulu retracement, baru nanti dia melanjutkan penurunannya. Oke. Dan di sini kalau patokan only ya, kalau kita hanya ngomongin berdasarkan patokan ya, kita sebenarnya bisa ngambil dari beberapa zone yang ada di atasnya ini. Ini beberapa week yang selalu kuat kencang naik di sini. Misal di sini. Di sana ada juga week ya. Tipis aja.
Ini tipis saja, ini 2334 ya, 2334, 2334 sampai 2335. Ini kita bisa taruh juga 2334, 2335. Nanti bisa kelihatan kalau misalnya kita turunin time frame-nya, teman-teman. M30, this one. Ini M30 dia nahan bentuk base. Kita ambil M15 misalnya, sama ya. Teman-teman bisa lihat dia nahan bentuk base, kayak gini. Yang tandanya apa ya? Sebenarnya kenaikannya dia saat ini tuh memang sebatas retracement aja, memang sebatas retracement dari penguatan H1. Tapi ya secara time frame besar dia masih akan mengalami penurunan. Nah, kalau kita only ngambil dari sini aja, this one, ini kan kita bisa tarik di sini ya. Dan ini sama juga. Dia berapa kali berusaha ngehit? Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau misalnya kita ngubah jadi line, nah, this one sebenarnya ini areanya yang dia nggak breakout sama sekali. 23, 25, 23, 26. Dia nggak ada breakout itu dari tadi. Ya, 23, 25, 23, 26. Tapi kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa perhatikan 2326.7 atau 2327 lah, kita tulis 2327 karena dia beberapa kali di sini naik ke 2326.6, ini dia naik ke 2326.74, di sini dia naik ke 2326.475. Ya, ini saya bulatin jadi 2327 aja. Artinya apa? Ya teman-teman sekarang ketemu area liquidity gap atas dan bawahnya 2317 sampai 2327, 100 pips ups and downs. Sehingga kalau dia nggak breakout salah satu di antara itu, maka yang akan teman-teman temui hanyalah sebatas sideways. Sebatas sideways, ya. Hanya sebatas sideways saja. Sampai kapan ya? Sampai salah satunya breakout. Kalau dari saya sendiri, untuk momentum H1 ini bisa nge-buy. Ya, bisa makan buy-nya. Tapi ini kalau misalnya dia dropnya lumayan signifikan, jadi dropnya kencang, satu kali drop kayak gitu, bisa ngerubah momentum yang ada dari MACD. Ya, sampai kapan? Ya sampai nanti breakout salah satunya aja. Jadi kalau misalnya dia break 2327, teman-teman bisa buy continuation, at least dia makan sampai naik ke 2334, 2335 dulu. Tapi kalau misalnya enggak, dia maka akan bergerak masih sideways di sini. Kalau saran saya sih nggak perlu buy on continuation. Nggak perlu kita ngambil buy continuation 2327. Kenapa ya? Lebih baik kita ngambil di area bawahnya aja. Jadi masih di 23 dari 2319 ke 2317. Ini zone base ya, 2319, 2322 itu adalah zone base-nya. Artinya apa? Ya sederhana, teman-teman bisa masuk buy, tapi ingat karena kita bearish conviction, jadi dari H4 dan juga dari daily-nya kita bearish, maka buy-nya hanya sebatas scalping. Jadi teman-teman misalnya entry 2322 sampai 2320, terus teman-teman profit 20-30an pips, average, teman-teman bisa close dulu. Sisakan misal 2320-nya tadi. Terus nanti misalnya dia drop lagi ke 2319, 18, 17, teman-teman re-entry lagi, dan nanti close lagi, sampai teman-teman dapat di 2317-nya. Gitu terus, sampai apa ya? Sampai nggak di breakout sama sekali. Kenapa ya? Karena tadi teman-teman lihat jika penurunannya masih akan signifikan ya. Dan ini adalah hal yang wajar pergerakannya, karena masih hari Senin pagi, masuk ke siang, belum masuk London Session, belum nanti masuk di US Session untuk pergerakan lanjutan. Jadi nggak akan gitu banyak perubahan yang signifikan. Namun kalau saya bisa share, secara lower time frame, misalnya kita ngomongin H1, ini masih akan melanjutkan penguatannya. Ada potensial dia bisa breakout. Ya, ada potensial, tapi belum. Ya, ada potensial tuh bukan berarti dia bisa breakout, enggak. Belum waktunya dia breakout, tapi kita bisa ngeliat momentumnya itu bisa terbentuk di sini. Ini mau golden cross, di sini juga mulai mengalami penguatan. Tapi menurut saya ya, still will make a base. Masih akan membentuk base baru. Oke. Sekarang saya pastikan beberapa area yang oke buat entry. Misalnya sell ya jauh lah, sell di 2349, 2351 ini medium risk-nya. Ini area medium risk, kita masuk sell lagi. Ya. Kalau misalnya mau nge-buy, di mana buy paling oke, sebenarnya tadi teman-teman sudah ngeliat sih. Waktu saya nunjukin di Saxo, buy paling oke itu adalah buy di daily this one. Masih jauh, 2291, 2282 nih adalah area pertama. Ini lebar banget ya, 91 sampai 82, hampir mau 90 pips. Tapi nanti tinggal kita sesuaikan aja sama 2277-an ini, sampai 2260-an. Ya, ini kalau saya ubah pakai line sih sebenarnya kelihatannya lebih jelas sih. This one. Jadi ini hanya sebatas 2289 sampai 2286, sedangkan yang di bawah sini nggak ada sebenarnya. Ya hanya gap aja. Begitu. Kalau kita ngambil dari yang tarikannya di sini itu ada di 2269, 2265. Jadi masih jauh kalau misalnya saya mau nge-buy untuk continuation. Itu pun saya ngambilnya di bawah sini nanti. Area pembentukan lower low-nya untuk nanti membentuk lower high lagi. Sedangkan sekarang ya teman-teman lihat sendiri, trennya masih mengalami penurunan, jadi teman-teman tahu what should we do. Jadi mungkin segitu aja
ya. Nanti video saya akan upload dan teman-teman bisa manfaatkan ini sebagai referensi. Teman-teman sesuaikan lagi dengan metode trade yang teman-teman lakukan.